an Abi Sirwa'ah Uqbah bin al-Harith radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sirwa'ah namanya Uqbah, beliau mengatakan, "Shallaitu waru'an Nabi," aku pernah sholat di belakang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di Madinah al-Asra, di kota Madinah. Di waktu itu sholat asar. Fasallama summa qama musbi'an. Biasanya Rasulullah itu kalau sholat itu wiridan. Jadi baginda Rasul itu kalau sholat berjamaah biasanya terus menghadap ke sahabat. Kadang menghadap ke utara, kadang menghadap ke selatan. Tidak pernah Rasulullah setelah sholat menghadap barat, enggak pernah. Itu bukti kalau dalam waktu-waktu yang tidak ada hubungannya dengan Allah, jangan pernah membelakangi manusia. Itu sulat. Illa lidharurati, kecuali darurat, seperti contoh makmum yang makmum lah ya. Dan malah membelakangi imam begitu, atau ngaji, atau halakoh. Jadi Rasulullah itu kalau sholat jamaah, setelah sholat jamaah tidak menghadap ke kiblat terus, tapi beliau langsung memutar tubuhnya menghadap ke utara. Menghadap ke utara, menghadap ke sana, tidak harus ke utara. Iya kalau Ka'bah di sana, kalau Ka'bah di sini. Atau Rasulullah menghadap ke sana. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasul ini sayang dan menunjukkan kalau sholatnya udah selesai. Sebab Rasulullah kalau masih menghadap ke kiblat, tentu sahabat mengira sholatnya masih. Makanya Rasulullah membalikkan organ tubuhnya, kemudian melihat sahabat. Biasanya Rasulullah itu kalau sholat itu wiridan dulu. Baca astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'alita yadil jalali wal ikram. Yang wiridan orang-orang kampung itu sudah modif itu. Itu dimodif oleh para ulama, menggabungkan antara hadis satu ke hadis yang lain. Kalau yang masih murni itu seperti wiridan saya itu. Wiridan saya itu masih murni tanpa gabung-gabungan. Kalau membaca astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi aliyya wa li masakhina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha. Udah gabungan ini. Mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, biasanya gitu kan. Itu sudah gabungan antar hadis, antar kaul-kaul ulama. Tapi kalau yang saya baca astagfirullah, masih murni itu. Bagus mana? Ya tergantung kiainya yang ngomong siapa. Sebabnya ulama satu sama ulama yang lain beda. Kalau kamu duduk di tempat saya ya bagus yang astagfirullah. Ustaz, apa? Kok seperti orang Wahabi ya? Orang Wahabi itu kalau wiridan gitu. Orang beragama ini tidak harus NU, tidak harus Wahabi, tidak harus Muhammadiyah, tidak harus LDII, tidak harus Lamkari, tidak harus Syiah, tidak harus aliran-aliran apapun, tidak.
Siapa yang paling ahli mengikuti suri tauladan baginda Rasul, dia adalah orang yang paling baik. Biasanya baginda Rasul baca apa? Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ya. Tapi di waktu sholat asar di Madinah, yang di waktu habis sirwa'ah atau ujbah, beliau makmum. Ini Rasulullah itu setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, summa qama musri'an. Kemudian Rasulullah itu bergegas untuk berdiri, gak seperti biasanya. Fatakhatta riqaban nas ila ba'din hujra nisa'i. Kemudian baginda Rasul keluar dari pengimaman, baginda Rasul berdiri, kemudian Rasulullah melangkahi barisan-barisan sahabat menuju ke dalamnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anha. Rumah siapa ya? Kalau di sini ini setahu saya sih rumahnya Sayyidatina Aisyah. Tapi di sini nggak diterangkan. Nggak begitu lama Rasulullah kembali lagi. Lalu ditanya, ya Rasulullah, ada apa ya Rasul? Kanjeng Nabi mengatakan, "Dzakartu syai'an min tibrin 'indana, fakaritu ay yahbasani fa'amartu bi kismatih." Kanjeng Nabi mengatakan, saya ingat lempengan emas yang ada di rumah. Saya nggak seneng gara-gara lempengan emas itu mengganggu aku. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk membagi. Diiris-iris. Emas itu kalau masih murni itu lunak. Dipotong-potong kemudian dibagi ke sahabat. Ini hadis bukti bahwasanya melakukan amal salih jangan ditunda-tunda. Melakukan amal salih itu secepatnya. Ojo nanti-nanti. Paham? Rata-rata orang melakukan kebaikan itu ditunda-tunda. Bisa nggak saat ini kamu bagi-bagi uang 100 jutaan, bisa nggak? Bisa nggak? Mana? Wa inna malikul limri'in manawa. Sesungguhnya setiap perindividuan orang akan diberi pahala oleh Allah atau diberi adab, tergantung apa yang diniatkan. Walaupun kamu tidak punya uang, tidak punya apa-apa, kalau kamu berniat, ya Allah, apabila saat ini saya punya uang sekian triliun, maka teman-temanku aku bagi uang 100 juta. Kok salah terus ya? Berikan Umi. Saking sayangnya nyampe seperti itu. Nih, coba mulai sekarang bergegas melakukan amal baik. Pandangkan matamu kepada siapapun kecuali engkau doakan yang terbaik, walaupun kepada musuh-musuhmu.
Ada orang yang jengkelinmu, ada orang yang mendolimimu. Coba doain, ya Allah ya Rabb, si fulan ya Allah mendolimiku, maafkan kesalahannya, lebur dolimnya, gantikan kedoliman itu dengan kebajikan. Paham? Ya Allah ya Rabb, si fulan melakukan kemaksiatan, ampunilah kemaksiatannya, diganti dengan ketaatannya. Rubahlah dirinya menjadi orang-orang yang kau cintai, jangan menjadi orang-orang yang kau murkai gitu. Loh, kalau kita ini bisa berdoa dengan baik kepada siapapun, kenapa doamu jelek? Kamu dijengelin sama teman, lalu kamu sujud sholat. Biasanya nggak pernah sujud lama, ini sujudnya lama, jebul-jebul tuh nggak elek. Ya Allah, semoga mereka modern. Kecelakaan ketabrak teronton gepeng. Ini orang doain jelek. Wasari'u ila maghfirah. Bergegas mencari pengampunan untuk dirimu, mencari pengampunan untuk orang-orang yang kau cintai, bahkan mencari pengampunan untuk orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Paham? Kalau hidup ini bisa kita rubah menjadi sebuah kebajikan, semua menjadi baik. Pandangan-pandangan mata kita, pikiran kita yang digenjutkan di dalam hati kita, semuanya adalah min ahlil jannah. Kenapa kau rubah menjadi penghuni-penghuni neraka? Pandangannya adalah ainur rahmah, pandangan kasih sayang. Pandangannya ke semua orang adalah pandangan-pandangan yang menjadikan perdamaian kepada siapapun. Paham? Dengarin ini kamu itu. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah kaca pengilonnya, kacanya orang mukmin yang lain. Bila mana cara pandangmu jelek kepada orang mukmin, pertanda dirimu adalah orang yang jelek. Bila mana pandanganmu ke orang mukmin adalah baik, maka sesungguhnya engkau adalah orang yang baik. Bagaimana cara pandangan kamu ke orang lain? Ada orang jelek nggak? Ada orang kafir nggak? Ada orang musyrik nggak? Hampir saja orang-orang yang salih memandang kepada siapapun adalah salih semua. Pengen tahu siapa dirimu? Cukup sampai di mana Anda berpikir, sampai di mana Anda memandang, sampai di mana Anda melangkah. Gak usah gubris dengan orang lain. Orang lain anggap saja dosa-dosa mereka telah terampuni, syirik-syirik mereka telah ditakdirkan oleh Allah taubatan nasuha. Kita orang kan gak tahu kematian kita kan? Kira-kira mati kita ini dalam keadaan mukmin atau kafir kita gak tahu kan? Kalau tidak tahu, kenapa kamu sombong kemeletak, angkuh? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan pernah engkau melata di atas bumi ini dengan kesombongan. Sesungguhnya engkau tidak mampu untuk melengsarkan gunung-gunung yang tinggi itu. Tidak mampu untuk membuka lautan-lautan yang luas. Tidak mampu untuk menggabungkan antara bumi dan langit. Jangankan itu. Gawe lamuk ora iso, nek lamuk gawe merutu ora iso. Gimana kamu itu? An Jabir radhiyallahu anhu dari Jabir beliau bercerita, qala rajulun lin nabiy yauma Uhudin. Ada seorang lelaki berbincang-bincang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin, di hari Uhud. Araita in kutiltu fa aina ana? Ada seorang lelaki yang tanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, apabila aku mati, kira-kira matiku di mana ya Rasul?
di waktu itu di tengah-tengah medan perang. Ya Rasulullah, in kutiltu, apabila aku mati, di mana tempatku ya Rasul? Rasulullah mengatakan, qala fil jannati, di surga. Rasulullah mengatakan, tempatmu adalah di surga. Fa'alqa tamarat kunna fi yadih. Di waktu itu lelaki tadi sedang membawa kurma di tangannya, dimakan. Mendengar mutiara-mutiara indah, percikan-percikan, permata-permata indah yang keluar dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menggugah mata hatinya. Langsung seketika kurma yang ada di tangannya langsung dilepas, langsung mencabut pedangnya, terus langsung menghadang kaum kafir. Langsung mengobat-abitkan pedangnya, menerjang dalam peperangan. Apa yang terjadi? Anak panah, tombak-tombak mengenai organ tubuhnya. Mereka menyambut pedang-pedang itu, menghunus pedangnya dengan senyuman-senyuman indah, karena dia telah mendengar antum fil jannah, anta fil jannah, terus terdengar di telinganya, engkau ada di surga, engkau ada di surga. Ini yang dawuh, ini Kanjeng Nabi, bukan kamu. Mungkin kalau kamu nggak percaya itu orang. Ini yang dawuh adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar dan perlu dibenarkan pembicaraannya. Mereka tidak merasakan sedikit pun cambukan-cambukan anak panah yang mengenai organ tubuhnya, pedang-pedang yang mencoba cabik organ tubuhnya, nyampe darah mengalir di organ tubuhnya. Yang dirasakan adalah kenikmatan. Sebuah kata-kata indah yang baginda Rasul mengatakan fil jannah. Paham? Ada di surga. Ini bukti bahwasanya melakukan amal baik jangan ditunda. Kalau baginda Rasul mengatakan fil jannah, kenapa masih makan dulu? Kenapa masih makan dulu? Ini tidak sempat untuk makan, langsung dibuang, langsung mencabut pedangnya, langsung menghunus di depan kafir. Apa yang terjadi? Wafat seketika dia. Summa qatala, kemudian mereka berangkat maju perang. Summa qutila, kemudian mereka terbunuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada di antara kita yang bergegas melakukan kebaikan kecuali terdengar di telinga kita adalah seruan-seruan Allah, seruan baginda Rasul, seruan para ulama, sehingga kita lazat di saat kita duduk di majelis ilmu, lazat kita duduk di majelisnya para ulama, menghafal, kesemangatan yang tiada tara, kesungguhan yang tiada tara, terseok-seok di saat belajar, mempelajari, terus mempelajari, memahami, sampai surga tidak hanya sekedar kelak di akhirat. Dia hidup di dunia ini sudah merasakan lazatnya, nikmatnya surga yang ada di depan matanya, yang ada di telinganya, yang ada di pikirannya, yang ada di hatinya. Seluruh organ tubuhnya ditelusuri kelezatan-kelezatan surga. Tidak harus menunggu kelak di akhirat. Paham Tom? Ya. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah menuju pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu itu di dunia nggak bisa merasakan. Enak gitu loh. Hidup ini penuh dengan kenikmatan, kelezatan. Nyampe difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Kebahagiaan, kesenangan, ketentraman
ketenangan, kewibawaan, kelezatan yang terletak pada dirinya, menyelusuri di setiap komponen-komponen organ tubuhnya, kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan lewat ucapan-ucapan, lewat tinta-tinta yang ditulis setiap lembar-lembar, tidak bisa dirasakan oleh telinga-telinga yang mendengarkan setiap ucapan-ucapan yang menggambarkan kebahagiaannya. Paham tak? Nyampe-nyampe Allah mengatakan kepada baginda Rasul Muhammad, sampaikan kepada umatmu, wabashir, berikan kabar gembira mereka, alladzina amanu wa amilus solihati, mereka-mereka yang beriman kepada Allah, di dalam kalbunya totalitas iman, yakin kepada Allah, wa amilus solihati, dan mereka menggerakkan organ tubuhnya dalam kebajikan. Nggak penting melihat orang lain itu, yang penting kamu itu jadi orang baik, betul? Setiap pergerakan jadi baik semua. Mata memandang jadi baik semua. Nggak ada gereja kecuali dia berdoa, ya Rob, rubahlah gereja ini menjadi masjid gitu loh. Tidak ada orang yang kafir kecuali mereka berdoa, ya Rob, takdirkan mereka taubatan nasuha, kemudian mereka berbalik ke agamamu Islam. Tidak pernah dia melihat tempat-tempat karaoke, tempat-tempat diskotik, tempat-tempat lokalisasi kecuali mereka berdoa, ya Rob, ampunilah dosa-dosa mereka, gantikan kemaksiatannya dengan ketaatan. Gantikan mereka yang ahli maksiat menjadi ahli taat gitu loh. Indah itu loh, Pak Intam. Melihat orang itu baik semua. Pak Intam. Setiap melihat orang, ya Allah, apabila saya punya uang 100 juta, tentu orang itu saya beri uang 100 juta sekalian. Setiap melihat rumah-rumah yang jelek, ya Allah, apabila saya punya uang, rumah itu akan saya bangunkan dengan rumah seperti istananya Nabi Sulaiman gitu loh. Ada orang pakai sepeda ontel, weli, ya Allah, apabila saya punya mobil, aku hadiahkan mereka sekalian BPKB-nya gitu loh. Paham? Mudah apa sulit? Ini adalah awal keberhasilan orang. Berawal dari sebuah pemikiran-pemikiran, sebuah niat-niat yang baik. Karena sesungguhnya awal terjadinya sebuah amal adalah niat seseorang yang baik. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin itu adalah kaca-kaca berbolonya orang mukmin yang lain. Di saat kita, cara pandang kita ke orang lain adalah baik, sesungguhnya itu adalah jati diri kita. Tapi nak potonganmu, pandanganmu welek, akhir ngerti wong elek kabeh. Ngerti kiai yo welek, ngerti maksiat yo saya nemen, ngerti ulama yo welek, ngerti metode RPN yo langsung semakun gledek. Ngerti kiai ya, maca kitab jarine arek ngene memang yo wong nak jahanam ngono iku. Belum sempat masuk di neraka jahanam, mereka sudah merasakan jahanam di dunia. Paham Tom? Karena seperti ini kan hidup indah, betul? Kenikmatan yang indah, kenikmatan yang tiada tara. Kamu itu belum masuk neraka, sudah ngincipi percikan-percikan panasnya api neraka. Diawali dari hatimu, diawali dari pikiranmu, diawali dari matamu, diawali dari pendengar telingamu. Wong kok nilai wong elek kabeh. Rumangsane dirinya saja yang paling baik. Setiap hari mereka mengkapling-kapling surga, seakan-akan semua orang masuk neraka kabeh, dirinya saja yang ada di surga. Alah dhewean klontang-klantung. Keplek ya Bang ya? Pokok keplek ya. Kalau masuk surga semua kan enak, betul? Semuanya saudara kita, semuanya teman kita, enak. Paham? Orang itu kalau kebanyakan makan MBG ngono. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya sing suarane buanter entek telung piring. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.